Jadi apa? Pikiran harus dibantah oleh pikiran. Ya, itu. Rocky Gerung bilang. Kalau pikiran tidak dibantah itu namanya kita berdoa. Profesor Rocky Gerung, hormat Bung Rocky. Sudah buat itu grup juga. Itu perpustakaan komunitas One. Kita iya, perpustakaan Kurume One Ilaga itu kita sudah buat untuk diskusi literasi, baca buku, diskusi bebas tentang semua aspek. Jadi ya kita bisa kumpul-kumpul di situ. Iya, teman-teman. Kita baru mulai ini. Betul, baru mulai. Teman-teman intelektual puncak ya dimanapun di kota studi maupun yang ada daerah. Kalau nanti naik ke Ilaga, kita punya perkumpulan ini, silakan kita bisa sharing-sharing, diskusi apa saja. Oke teman-teman, selamat sore. Saya dengan Adik John di salah satu penggiat literasi di Papua. Saya tertarik dengan literasi dan ingin lebih apa yang diskusi dengan beliau, apa itu literasi dan melihat Papua ini secara keseluruhan. Mungkin kita akan sharing-sharing, kita akan cerita-cerita. Ini kebetulan habis hujan, Ilaga ini sudah dingin sekali. Kita sambil ngopi. Bukan ngopi, teh ini. Teh. Yang penting ada panas ya, dingin jadi. Ya, sedikit memperkenalkan diri dulu. Saya sering panggil Adik John. Itu nama asli atau nama gaul? Itu nama asli sudah. Nama asli. Kalau nama lengkapnya John Lawrence Tapuni. George Lawrence. Ya, kalau panggilannya ya John. Wah, luar biasa. Sejak kapan tertarik dengan literasi? Atau minta maaf, apa yang membuat itu tertarik sama literasi? Mungkin diceritakan ada latar belakang atau bagaimana begitu? Iya, kalau bilang sejak kapan mungkin dari kuliah, tapi kuliah juga pas semester awal itu juga tidak tertarik dengan dari segi pendidikan, karena bagaimana ya, kalau kita mau ceritakan latar belakang kan, kita yang bagian pengunungan ini kan sekolah juga ya terbatas membangun pemahamannya. Betul. Maksudnya belajar itu tidak dengan baik begitu, karena semangat belajar juga kurang, terus pengaruh lingkungan sosial. Akhirnya sampai masuk kuliah semester 1, 2, 3, 4, 5 sampai mau selesai juga tidak tertarik untuk baca buku macam kayak begitu. Tapi sudah selesai pulang ke Papua baru mulai sadar gitu. Mulai sadar kalau ternyata di kondisi Papua ini memang banyak sekali persoalan, dan salah satunya kan pendidikan. Jadi karena saya lihat pendidikannya banyak masalah, terlantar kondisi pendidikan, terus sistem pendidikan juga tidak berjalan baik. Akhirnya saya mulai tertarik untuk kayaknya pendidikan ini sangat penting untuk harus ditelusuri, dieksplorasi lebih dalam begitu. Dan sekarang kan pendidikan secara sistem berdasarkan kurikulum kan sudah jalan sejak negara terbentuk toh. Tapi saya lebih tertarik literasi yang konteksnya itu secara kontekstual begitu. Jadi tidak sekedar hanya kita bangun sistem, bikin sekolah, lalu kita mengajar sesuai dengan mata pelajaran, sesuai dengan sistem yang sudah ada, tapi harus ada pendidikan yang basisnya itu di luar dari itu. Misalnya pendidikan yang sifatnya tuh bagaimana kita harus mengetahui kondisi dari semua aspek sosial, aspek politik, aspek masyarakat, adat itu dari masyarakat itu sendiri gitu. Itu kan ada pikiran-pikiran kritis itu kan kita harus bangun. Itu yang saya tertariknya di situ. Wah, luar biasa teman-teman. Makanya mulai semangat baca buku, semangat diskusi, semangat untuk diskusi dengan teman-teman, terus di media untuk bikin itu muncul mulai semangat itu. Wah, luar biasa. Memang
Iya, saya lihat begitu pengalaman di kota studio dulu. Iya, Jadi itu waktu itu kan kita senior. Jadi kalau adik-adik datang, memang kalau adik-adik itu yang saya lihat dari misalnya dari kota, dari Wamena atau katakan dari Jayapura, itu masih bisa. Tapi kalau dari yang langsung produk dari daerah, iya, kabupaten, sangat dari SD, SMP, SMA di situ tuh memang bacanya juga patah-patah. Iya, sangat terbatas sekali. Terbatas. Gitu, sangat terbatas. Kosakatanya terbatas, terus niat untuk membaca juga kurang. Jadi niat semangat untuk membaca buku itu saya terbatas, apalagi untuk menganalisis. Karena literasi itu kan tidak sekedar hanya untuk membaca, menulis, menghitung, tapi literasi itu yang penting itu adalah bagaimana kita membaca. Setelah membaca kan kita harus menganalisis, memahami. Setelah memahami baru kita harus menganalisis apa yang kita baca dengan situasi sosialnya, situasi kehidupannya. Itu kan literasi, intinya kan ke situ. Jadi kalau literasi yang misalnya belajar membaca, belajar menghitung, nah itu kan di sekolah diajarkan. Tapi literasi yang memang basisnya kontekstual kan itu berbeda lagi. Berbeda. Itu yang lebih tertarik sih. Jadi semenjak pulang, kira-kira seberapa tahun berjalan ya? Dari 2000 pulang kan 2018. Berarti 2018, 2019, 2020 tuh fokus di Jayapura. Di Jayapura itu kita ada bikin kelas bahasa Inggris. Sampai sekarang masih jalan. Teman-teman West Papua English Class itu sudah jalan sampai sekarang. Oh, yang di Expo? Iya, di Expo. Oh, betul saya sempat di itu kita bikin 2018. Betul. Saya pulang dari kuliah, kita lihat situasi kayaknya harus ada bikin gerakan pendidikan. Betul. Saya lihat di brosur di Expo ada. Iya, itu. Oke. Jadi wah, luar biasa ini berarti sekarang betul saya sering kali berpikir misalnya yang tadi bilang kita dari pegunungan terus ini agak susah untuk kemampuan itu. Apakah itu terkait dengan yang sekarang kita lihat misalnya kita di dataran tinggi pegunungan ini, Papua ini, dataran tinggi Papua, baik itu Papua pegunungan maupun Papua Tengah. Itu sekolah-sekolah tidak berjalan, guru-guru tidak ada. Apakah dampak dari itu atau bagaimana? Kalau kita sebenarnya banyak sebab sekali. Kalau dibilang kurangnya literasi itu kan lebih ke metode mengajarnya, terus metode pendidikan yang diterapkan di dalam. Tapi sekarang ini kan yang kita lihat pendidikannya tidak berjalan. Artinya guru tidak aktif, sekolah sudah tutup. Ada yang sekolah tapi hanya anak sekolah datang, kadang guru datang, anak sekolah tidak datang. Itu kan banyak sebab, misalnya mungkin akibat konflik misalnya, terus tidak kontrol dari dinas pendidikan, dari kepala sekolah begitu. Dan juga sistem pendidikan yang belajarnya kalau tidak berjalan baik, otomatis gurunya mengajar tapi kadang siswanya juga tidak mengerti dengan baik. Dan itu kita alami SD, SMP, SMA di pedalaman ini terutama, misalnya di Puncak itu kita alami betul-betul. Kita belajar tapi kita tidak pahami. Padahal pendidikan yang sesungguhnya kan harus paham supaya kita bisa menerapkan sesuai dengan apa yang kita pahami itu. Tapi itu tidak terjadi. Jadi kalau misalkan hal-hal yang sifatnya fisik itu tidak berjalan, itu kembali ke beberapa aspek itu, aspek keamanan, konflik, terus orang tua sendiri. Betul. Oke, John. Jadi berarti literasi itu lebih kepada nalar, cara berpikir, atau bagaimana? Kalau literasi lebih ke, memang untuk melatihnya lebih ke pikiran. Karena kalau tidak melatih pikiran kan kita susah untuk melihat realitas itu yang bagaimana begitu. Realitas di dalamnya itu ada ekonomi, ada masyarakat, ada sosial, politik, ada pendidikan, semuanya. Jadi literasi bukan hanya untuk kepentingan untuk pendidikan supaya kita bisa dapat gelar, supaya kita bisa sekolah, tidak sekedar itu sebenarnya. Literasi itu kan pengertian secara umum. Kalau literasi kalau kita masuk di setiap aspek kan ada literasi keuangan macam kayak begitu, ekonomi, ada literasi sosial, ada juga literasi macam literasi digital misalnya, bagaimana caranya kita bisa menggunakan digital agar supaya digital itu bisa berguna buat kita dan juga berguna buat orang lain macam kayak begitu. 2008 bisa kalau 1 bulan begitu bisa habis berapa buku? Aduh, kalau saya sekarang baru bisa selesaikan baca buku 1 bulan satu buku saja. Buku. Tidak sampai. Itu pun di review, nanti ada catatan-catatan. Iya, itu pun di review. Bahkan kalau bukunya setebal
200 halaman ke atas 3 sampai 4 bulan karena saya harus baca ulang-ulang gitu. Iya, betul. Reviewnya biasanya per bab atau per satu buku satu kali? Kalau Review reviewnya catatan sambil sendiri saya ya? baca saya langsung ini. Langsung review, ya? saya langsung tulis-tulis gitu. Tulis. Wah. Karena saya biasa kan lupa-lupa tuh, jadi apa yang saya lihat di situ penting ya saya langsung catat. Berarti sama dengan saya ini. Saya ini tadi malam duduk di tungku belakang saya baca, saya bawa kertas gelap-gelap saya tulis. Jangan. Karena kalau misalnya kita baca buku tapi kita baca ulang-ulang juga tanpa kita catat, itu susah sekali untuk kita pahami. Jadi kalau kita dapat kata-kata penting di situ, kita harus tulis memang. Ingat, paham itu paling tinggi. Ya. Bukan hanya membaca, bukan hanya ini, tapi memahami itu penting. Karena kita paham supaya pemahaman kita itu bisa digunakan ketika kita menganalisis persoalan, Ya. atau menganalisis setiap realitas yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu intinya. Oke. Karena kalau kita tidak bisa analisis realitas di semua aspek kalau kita tidak punya pemahaman. Nah, pemahaman ini hanya bisa dibangun kalau kita punya referensi. Nah, referensi itu hanya bisa datang kalau kita baca buku, baca artikel, jurnal, misalnya. Oke, teman-teman. Terus saya sih sering begini, saya ini bertanya, macam di tempat kerja atau saya lihat di daerah, macam ada sesuatu yang saya pikir ini salah. Kemudian saya lihat fakta empirik, belakangan baru saya cari referensinya untuk mendukung argumentasi itu. Itu bagaimana? Itu masuk juga itu? Itu bisa juga. Itu bisa juga. Kebanyakan ada kan di dalam analisis realitas itu kan ada dua perspektif itu. Kita membangun dulu argumen rasionalitasnya, kita bangun, pikirannya kita bangun, terus kita bikin semacam satu hipotesis, mendapatkan jawaban-jawaban sementara, lalu kita mencari empirisnya, pengalamannya atau fakta yang terjadi di lapangan seperti apa gitu. Nah, bisa juga kita bisa dapat data, fakta di lapangan, empirisnya kita dapat dulu, baru kita analisis dengan kita cari teori-teori yang ada hubungannya dengan masalah yang kita lihat itu. Iya. Jadi kan kalau dalam penelitian itu kan ada dua perspektif. Empirisme dan rasionalisme itu selalu berjalan berbarengan kan. Di teman-teman, khususnya teman-teman Sobat Muda Papua, ini sangat penting. Kita harus mampu untuk berdebat, didukung oleh literasi tadi. Jadi seringkali sih saya lihat macam ya kita hanya orang bilang baston sembarang, tapi betul yang kita lihat di lapangan itu, tapi kita tidak menggali itu tadi, landasan teorinya, landasan ilmunya itu kita tidak ini. Jadi itu sebenarnya intinya kalau usia dua perspektif itu kita bisa gunakan. Tapi kebanyakan yang ada di dalam kehidupan kita kan bilang kalau orang kaji atau orang lihat realitas lalu di-upload atau bicara tentang kenyataan, dianggap kok tidak punya teori yang kuat, tidak ada hubungannya dengan itu baru bicara begitu. Padahal tergantung dengan perspektif, baru tergantung perspektif apa yang kau pakai atau dari sudut pandang apa yang kau pakai. Kau bisa masih yang baca. Iya, baca juga, analisis juga. Kita bisa identifikasi atau eksplorasi realitas itu bisa dahulukan rasional, bisa juga dahulukan empiris juga itu. Oke. Bubur. Ini sangat penting. Nah, sekarang untuk semacam inilah apa yang diharapkan dari istilahnya, saya pakai istilah panggilan ya. Iya. Artinya passionnya di sini. John menemukan passion di situ untuk lebih menjadi penggiat literasi. Bagaimana melihat supaya harapan-harapan ke depan untuk anak Papua, karena ini harus globalisasi, kita tidak bisa bendung. Kita tidak bisa bendung, dia cepat sekali masuk. Bagaimana dari John melihat itu? Ya, kalau harapannya saya sih saya mau tuh, maksudnya literasi sosial itu kita harus bangun sama-sama. Dengan kuatnya literasi sosial itu kita bisa mengontrol perubahan ini, terus kita bisa terlibat dalam membuat perubahan, terus kita bisa bangun juga di dalam situ, karena kita tidak bisa hanya belajar pendidikan yang sudah dibuat oleh negara dengan sistem yang lengkap. Memang itu pendidikan formal itu. Tapi pendidikan
non formal itu harus jalan juga. Nah, pendidikan non formal ini kan seperti yang sekarang kita bergerak ini. Pendidikan Diskusi di luar dari pendidikan formal ini. Ini harus kita bangun agar supaya setiap perubahan yang terjadi itu apakah ada kepentingan atau tidak, apakah ada persembunyian atau tidak. Kita bisa membongkar persembunyian itu, kita bisa membongkar kepentingan yang yang ada di dalam pembangunan dan perubahan itu kalau terutama di tanah Papua ini. Ya, terutama di tanah Papua. Kalau kita punya pemahaman yang berbeda dengan yang ada gitu. Nah, pemahaman yang berbeda itu hanya kita bisa bangun kalau ada pemikiran-pemikiran kritis ada di situ. Literasi yang basisnya itu kontekstual misalnya. Literasi yang basisnya itu sudut pandang yang berbeda dari sistem pendidikan yang diterapkan itu. Hanya dengan itu kita bisa membongkar. Jadi jangan istilahnya harus kita banyak membaca terus kita banyak berdiskusi ya dengan teman apalagi budaya kita di Papua kan maksudnya budaya kita kan budaya diskusi itu lebih tinggi. Kalau budaya parah ya budaya menulis kan itu cara istilahnya budaya modern atau mungkin budaya teman-teman di luar gitu. Atau budaya barat lah gitu. Kita ini kan kalau secara budaya kultur turun temurun kan kita bicara di Honai selalu bicara sejarah, urusan perang, urusan apa untuk masa depan, masa lalu kan selalu bicara. Nah sekarang memang itu konteks itu memang harus kita terapkan gitu. Kita biasakan diri untuk diskusi, tapi diskusi bukan tingkatnya ya cerita di Honai atau bikin kumpul-kumpul untuk gosip-gosip, tidak, bukan di tingkat itu, tapi di tingkat intelektual. Gitu, ya. Jadi pikiran harus dibantah oleh pikiran. Rocky Gerung bilang. Kalau pikiran tidak dibantah itu namanya kita berdoa. Profesor Rocky Gerung, hormat Bung Rocky. Ada sering istilah yang saya dengar selama ini begini. Kita orang Papua itu kan kalau teori kurang, tapi kalau praktik itu kita satu kali. Bagaimana menyikapi itu? Pasti pernah dengar juga itu. Ya, sangat. Itu kan itu yang tadi kita bilang itu. Kita orang Papua kalau kita masuk dalam ranah ilmiah itu yang tadi saya bilang. Kita mau mendahulukan rasionalitas atau empirisme itu. Kebanyakan kita orang Papua karena kita bilang praktek duluan. Kalau praktek kita kuasai tapi teori tidak tahu. Karena kita mengedepankan empirisme. Jadi kalau kita mau bilang itu bisa kalau secara praktik bisa, tapi kita harus belajar teori juga. Kita harus belajar bangun pikiran-pikiran yang ilmiah juga sifatnya supaya kita memperkuat apa yang kita praktekkan itu. Karena kalau kita bilang saya kan prakteknya sudah tahu, tidak perlu belajar teori, itu bahasa kasarnya bisa dibilang itu pikiran dangkal. Jadi kalau secara teori ya memang bagus, tapi harus dilengkapi dengan rasionalitas. Teori harus dikuat, harus punya referensi macam itu. Tuh, jadi harus membaca teman-teman. Pengalaman John dari yang tadinya agak bukan kesulitan, malas membaca dan segala macam, akhirnya sadar, mungkin bisa sharing. Ada semacam kesadaran itu muncul bagaimana? Maksudnya supaya kita punya, mungkin ada teman-teman yang nonton channel ini, ada tiba pada kesadaran itu bahwa ini penting sekali. Kalau saya pribadi saya sadar dari kenyataan yang terjadi karena tadi kan saya sudah ceritakan bahwa dari SD sampai SMA soal pendidikan tidak tertarik, bahkan kuliah juga dari semester 1 sampai selesai pun juga tidak tertarik dengan kenyataan begitu, bahkan mau fokus dalam pendidikan juga tidak. Tapi setelah saya kembali ke Papua baru saya sadar ternyata banyak masalah yang terjadi di sini begitu dari kenyataannya. Jadi dari kenyataan itu saya mulai sadar, saya mulai telusuri karena kita kan punya kemampuan terbatas, jadi tidak mungkin kita semuanya rangkum. Jadi saya lebih fokus pendidikan kayaknya lebih penting. Makanya saya karena tertarik kondisi pendidikan yang begitu berantakan, saya tertarik untuk sudah mendalami di dalam literasi sudah begitu. Di situ mulai macam semangat baca buku, semangat diskusi itu munculnya di situ ya. Tapi sekarang ini. Terima kasih. Itu sharing yang sangat penting saya rasa karena yang saya lihat belakangan ini memang saya amati begitu. Kita anak-anak muda Papua ini, kita kuliah, kita mulai S1, S2, bahkan S3, kita pulang ke daerah, kita pulang ke tanah Papua itu
konsentrasi kita itu ini kita sudah tidak konsentrasi, kita fokus kepada hal-hal yang ditawarkan depan kita. Kita tidak tertarik, kita tidak melihat ini penting, ini penting. Maunya kita fokus yang besar-besar saja. Padahal sesuatu yang besar itu dimulai dari sesuatu yang kecil-kecil. Okay. Terakhir, John, apa yang John harapkan untuk anak-anak Papua, generasi muda Papua ya, generasi milenial lah ya ini, mengenai literasi ini? Saya lihat dan pentingnya untuk harapan untuk anak-anak muda, kemudian manfaat literasi melihat Papua itu bagaimana? Ya, saya lihat sekarang teman-teman banyak penggerak literasi sekarang. Yang paling terkenal kan Papua Mengajar, itu kan ada. Banyak juga sekarang komunitas-komunitas literasi di Jayapura, di kota-kota besar, di Nabire itu sekarang sudah banyak sekali bikin komunitas-komunitas lapak baca buku, banyak sekali. Cuman kita di pedalaman ini masih belum. Dan saya berharap sekali, maksudnya kita harus terlibat di dalam bangun pendidikan lewat gerakan-gerakan pemuda ini. Jadi setidaknya gerakan pemuda itu sifatnya kita harus kreatif, inovatif, kritis itu kita harus aktifkan gitu. Dan itu hanya bisa lahir di lingkungan-lingkungan yang ada konflik, ada masalah, ada yang semua aspek ini. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh kita generasi muda ini gitu. Karena kalau kita sudah usianya sudah berlanjut, orang sudah pada kerja sibuk dengan ini kan tidak mungkin ada ide-ide itu muncul gitu. Oke, terima kasih. Memang kita di puncak kita baru mulai ya. Kita baru mulai mau cari tempat. Nanti kalau sudah ada tempat rencananya di Adik Bunga punya rumah, tapi nantilah kalau sudah ada kita wane-wane lagi, kita cerita-cerita lagi. Kita sudah buat itu grup juga itu perpustakaan komunitas Wane. Kita perpustakaan Kurme Wane Ilaga itu kita sudah buat untuk diskusi literasi, baca buku, diskusi bebas tentang semua aspek. Jadi ya kita bisa kumpul-kumpul di situ. Iya, teman-teman. Kita baru mulai ini. Betul, baru mulai. Teman-teman intelektual puncak ya dimanapun di kota studi maupun yang ada daerah. Kalau nanti naik ke Ilaga, kita punya perkumpulan ini, silakan kita bisa sharing-sharing, diskusi apa saja. Jadi sekali lagi saya selalu ingat itu Prof. Rocky bilang, pikiran hanya disebut pikiran, yang bantah. Itu. Kalau tidak dibantah itu artinya berdoa. Oke, teman-teman, salam hormat sampai kita ketemu lagi di lain waktu. Hormat. Wah. Selamat sore. Selamat sore. Ambolongo. Buber, Bah.